Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menyaksikan mengaruniakan kepada kita qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, karena akhlak seseorang tergantung hati. Jadi kalau ingin memperbaiki seseorang, perbaikilah hatinya. Rasulullah SAW berdakwah, goalnya adalah perubahan hati. Kalau hati semakin baik, semakin bersih, semakin selamat, langsung berubah, akhlaknya juga langsung baik. Tapi sibuk memperbaiki casing, senyum, keramahan, tapi kalau tidak berasal dari hati, maka ini tidak akan lama. Berikut ini ada beberapa indikator hati kita sudah membaik atau belum. Atau kalau kita mau merekomendasikan seseorang, bisa dilihat dari beberapa kejadian ini. Satu, maaf. Satu, akhlak seseorang bisa nampak pada waktu safar. Safar itu kalau diterjemahkan sederhananya yaitu kalau dalam melakukan perjalanan. Kalau baru ketemu sebentar begini itu belum ketahuan. Tapi kalau dalam perjalanan panjang, umroh, haji atau perjalanan itu akhlak akan nampak. Karena dalam perjalanan ini banyak kepayahan, banyak hal yang tidak diduga, banyak hal yang membuat orang bisa terpancing karakter aslinya. Dalam perjalanan egonya bisa kelihatan. Saya pengen istirahat sekarang. Ada yang maksa saja. Ada yang dalam perjalanan tuh maunya ditraktir saja. Kalau mau jajan maunya dengan di restoran yang dia suka saja, nggak peduli orang lain. Jadi ego seseorang, keluh kesahnya. Misal kalau sedang umroh haji, sekamar dengan yang berbeda, berbeda kebiasaan. Pengen AC-nya nyala, yang AC masuk angin, ya, yang nggak biasa pakai AC. Nanti dimatikan, bisa berantem itu. Standar kerapihan di kamar bisa beda-beda. Ada yang mau nyimpen sesukanya saja. Jadi biasanya kalau dalam safar itu nampak karakter asli seseorang. Dua, yang kedua, dalam muamalah, pokoknya kalau sudah ada uang itu akhlak seseorang bisa ketahuan bedanya. Kalau tidak ada kaitan dengan bisnis, uang, nah itu bisa baik-baik saja. Tapi kalau sudah mulai usaha sama-sama atau ada kaitan mau bisnis, itu sudah mulai ingin menang sendiri, ingin untung sendiri, ya, menjadi kemaruk, serakah, greedy, ingin serba untuk ketahuan sekali itu. Kalau sudah lihat uang itu, bagaimana orang menjadi greedy, menjadi serakah, menjadi egois, ya, itu akan nampak. Makanya kalau kira-kira ingin aman, jangan melakukan usaha bersama dengan teman dekat, karena bisa rusak pertemanan. Juga hati-hati kalau bikin usaha dengan sanak saudara, bisa rusak persaudaraan. Karena akhlak orang kalau sudah lihat uang itu, kalau tidak dengan iman,
kecenderungannya akan tamak, senang mengutamakan dirinya, senang menambah-nambah terus. Jadi nggak enak lah. Nanti cenderungnya tidak adil. 3, kalau ingin lihat akhlak seseorang, lihat ketika orang itu bersikap kepada orang yang dianggap lebih lemah dari dirinya. Misalkan, maaf ya, kalau ada yang punya pembantu, punya supir, punya karyawan, pokoknya orang yang dianggap lebih lemah dari dirinya, nah kecenderungannya kasar, ketus, tidak baik akhlaknya tuh, berkuasa. Kalau ke orang lain ramah, ada yang kasar ke istrinya, ada yang kasar ke anaknya, ke pembantunya, ke yang melayaninya, ke orang-orang yang dianggap miskin, duafa, difabel. Orang yang akhlaknya baik asli itu ke siapapun baik. Kalau ke atasan baik tapi ke bawahannya kasar, ketus, nah ini ciri-ciri belum baik asli. Karena Rasulullah SAW itu kepada budak hamba sahaya itu dulu ada, sekarang tidak ada. Itu di bawah karyawan, ya. Seakan-akan itu properti kalau hamba sahaya tuh. Rasulullah baik, makanannya sama. Kalau beli pakaiannya juga dikasih, ya, dihormati. Zaman itu masih ada, tapi Rasulullah terus secara bertahap menghilangkan budaya ada hamba sahaya ini. Oleh karena itulah kita harus hati-hati dalam bersikap, ya. Karena itu akan menunjukkan, karena ada tamu datang, padahal tamunya baru dikenal, sopan. Nyuruh pembantunya sudah 12 tahun kerja di rumah, bibi, airnya siapin yang benar, sing sopan dong. Kenapa ini orang baru datang disopanin, pada ini yang sudah jelas berkhidmat belasan tahun dikasari? Ini tidak baik. Tidak baik sama sekali. Ada yang ke orang lain ramah, tapi ke istrinya, ke anaknya, ke suaminya tidak ramah. Padahal yang paling berhak untuk diperlakukan yang terbaik adalah yang di rumah. Makanya kalau ingin akhlak kita baik, itu latihannya di rumah. Kalau di kantor akhlak baik, itu banyak maunya. Ingin dilihat atasan, ingin karirnya cemerlang, ya, ingin dianggap sebagai karyawan teladan. Tapi kalau di rumah itu akhlak yang asli itu di rumah. Kalau di rumah sudah baik akhlaknya, kebawa nanti ke kantor, ke tempat kerja, ke lingkungannya. Karena di rumah kan tidak diekspos. Jadi kalau baik ke orang lain di luar itu baik, tetapi baik yang asli itu biasanya dari rumah dulu baiknya. Kenapa nih wajahnya pada begini? Kayak yang mikir. Jangan menilai orang lain, berarti bapak saya nggak baik, berarti ibu saya nggak baik, dia yang nggak baik, ya, karena mikir orang tuanya nggak baik. Kita berbaik sangka saja. Kita memang amanahnya ini, amanahnya kita harus jadi jalan kebaikan bagi siapapun, apalagi kepada orang yang dekat dengan kita. Apa aja dari itu? 1, pada waktu safar. 2, muamalah. 3, ya pokoknya kepada yang dianggap lebih lemah dari dirinya. Jadi kalau baik sama atasan, baik sama orang yang disegani, apalagi yang ngambil keputusan, itu belum tentu baik asli. Itu baik, ya baik acting lah.
Tidak boleh juga berprasangka begitu ya. Kalau di sini kalau ada AA, waduh misal begitu. Tapi pas AA nggak nah itu. Suatu saat di sebuah masjid, yang benar duduknya yang benar. Ada seorang yang dituakannya, yang rapi. Tuh, ayo mana kopiahnya? Pas tahu, ada AA, ayo adik-adik, kenapa robah ya? Kenapa tadi meniketus? Kenapa pas tahu ada, ada ayo adik-adik, nah jadi ramah, acting berarti kan? Tahu cara membisikinya begini, Dek, tadi sedang memberi contoh apa kepada santri, udah gitu aja cukup. Memberi contoh ketus, memberi contoh yang tidak baik. Kalau jadi guru kan tugas utamanya adalah memberikan keteladanan. Bukan hanya mengajar ilmu, tapi perilakunya itu harus jadi ilmu. Ada lagi, mau tahu amanah. Jadi kalau ingin tahu seseorang bisa direkomendasi, biasanya kasih amanah, pinjem barang, itu amanah itu. Ada yang kalau pinjem buku tuh seakan-akan ketemu lunas. Kalau dulu ya zaman pinjem CD, VCD, itu ada yang dikembalikan tidak, dilihat juga udah bosen ya. Tapi dikumpul-kumpul aja, dikirim makanan pakai piring, nggak dipulangin tuh piringnya. Pinjam vacuum cleaner, telat mengembalikannya. Pinjam motor, habis bensinnya. Ada orang yang kurang amanah, kalau udah pinjam sesuatu tuh nggak serius untuk mengembalikannya. Kalau sedang perlu dia bagus, tapi kalau udah, terutama bab pinjam meminjam ini sebisa mungkin mah nggak usah pinjam-pinjaman lah, karena akan bisa merusak hubungan. Kecuali yang pinjamnya itu benar-benar amanah. Dari awal memang harus niat bayar. Jangan sampai hanya niat pinjam. Ada yang niat pinjam tapi tidak sehebat niat membayarnya. Apalagi yang dipinjamnya misalkan saudara atau siapa yang kita anggap uangnya banyak. Uang segitu buat dia nggak ada apa-apanya lah. Dia punya banyak sekali, kalau bangsa 5 juta mah kecil. Ini salah besar ya. Karena ketika dia tidak amanah terhadap hutangnya, yang hancur itu adalah kredibilitasnya. Hutang-hutang walaupun serupiah harus bayar. Kalau kita janji, sebut janjinya. Kalau udah waktunya kita bayar, belum ada uangnya, temui, minta maaf. Ya ini obatnya. Tapi diam, menghindar, pura-pura tidak tahu. Yang lebih repot ketika ditagih, lebih galak. Kenapa kamu baru nagih sekarang? Kemarin saya punya uang, kamu nggak nagih. Lah, kenapa? Nggak usah ditagih kalau mau bayar, ya nggak? Salah sendiri, baru nagihnya sekarang. Coba bulan lalu saya punya uang. Yang benar kalau nagih itu. Pusing ini. Harus komitmen. Itu amanah. Ngobrol, ini amanah, ini ngobrol begini amanah. Saya ini cuman kita-kita aja ya. Dia ngomong ke yang lain, ini kita-kita aja ya. Saya udah bilang sama dia nggak akan cerita ke siapa-siapa. Sambil cerita, obrolan itu amanah.
Kita tahu aib seseorang itu amanah. Astagfirullahaladzim. Tidak semua yang kita tahu harus kita ceritakan. Astagfirullahaladzim. Kita tahu masa lalu seseorang itu amanah. Apalagi amanah lainnya yang jelas. Diberi amanah jabatan ini, pekerjaan ini. Keluarga itu amanah. Anak itu amanah. Nah, orang-orang yang tidak serius dengan amanah biasanya tidak bisa direkomendasi. Ini ada juga yang tolong dong jodohin anak saya dengan siapa gitu. Wah, itu amanah. Nanti saya ketempuhan, ya kan. Gara-gara dijodohin si Agim jadi liar gini gitu. Begitulah. Hati-hati dengan amanah. Kalau mau datang itu nanti datang ya, insya Allah itu niat datang, jangan niat ngeles. Kan ada yang nanti datang ya ke undangan saya insya Allah, tapi gak ada niat datang sama sekali, dan menyebut insya Allah itu sebagai cara untuk ngeles. Gak boleh. Nanti orang yang mendengar insya Allah dari kita tuh megang itu. Dengar ini ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jangan mudah memberi janji ketika sedang gembira, dan jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. Dua-duanya sedang tidak normal. Kalau kita sedang gembira cenderung gampang, ya nanti kamu saya beliin Mercy misalkan. Dia juga nggak punya. Orang yang diberi janji itu ingat terus. Sedang yang berjanji sangat mudah untuk lupa. Makin mudah janji, makin mudah lupa. Kecuali tertulis, ada data, ada fakta. Ya nanti besok, juga nih kadang-kadang lagi senang, ya besok. Orang yang diberi janji tuh nunggu besok itu. Padahal kita banyak sekali kegiatan. Ini harus hati-hati. Ya, saya juga merasa harus lebih hati-hati. Karena setiap janji adalah amanah. Udah berapa tuh? 1, safar. 2, bisnis. Pokoknya kalau udah kaitan uang, udah orang tuh banyak error ya. 3, kepada orang yang di bawahnya kecenderungannya ya. Jadi beda lah. 4, ya kalau diberi amanah. Ada lagi yang kelima. Yang berbahaya itu ketika sedang marah. Kalau marah itu, waduh bisa rusak itu akhlak kita tuh. Makanya kita harus serius sekali dengan tekad untuk menjadi seorang yang hilm, mengendalikan amarah. Ini ujiannya ya, yang punya jabatan lebih, punya kedudukan, punya penghasilan lebih. Pokoknya ini rada mirip dengan yang tadi nih, yang dekat lah dengan ke yang rendah itu. Tapi kalau orang akhlak, kalau sudah marah itu kata-kata jadi seperti orang yang tidak berpendidikan sama sekali. Sumpah serapah, nama binatang keluar dari mulutnya. Ya, bisa lihatlah di medsos tentang bagaimana perilaku orang-orang marah itu. Nah, itu sangat memperlihatkan keburukan, karena orang yang marah itu akalnya ngedrop sekali. Yang memuncak itu nafsu itu membawa kepada keburukan. Jadi orang yang pemarah itu pendek sekali cara berpikirnya. Ya udah, kalau gitu saya mau keluar dari perusahaan ini. Pas sudah keluar nyesel. Saya mau pergi aja, pergi. Pas sudah keluar dari rumah, kemana ya? Mau balik lagi malu.
Pernah ada tayangan anak kecil disuruh makan nggak mau, marah si anak kecil ini, balita, keluar dari rumah bawa koper kecilnya itu. Ibunya tinggal liatin aja, keluar bawa koper kecil sana sini. Udah kelanting, mau kemana ya? Balita nggak tahu apa-apa, hanya balik lagi. Masa jadi Nelita, nenek-nenek di bawah 5 tahun? Nggak mungkin Akita ya, aki-aki di bawah 5 tahun. Harus punya program kuat, la tagdob walakal jannah. Harus tidak punya pilihan bagi kita, harus punya target menjadi orang yang hilm, bisa mengendalikan amarah. Karena kacau lah, kalau kita pemarah itu kacau sekali. Selain kitanya kacau, kita juga mengacaukan suasana. Jadi terkacau-kacau, jadi terjadilah perkacauan. Kenapa orang beda-beda? Memang ada yang lahir dari keluarga pemarah sejati, sehingga marah itu dianggap hal yang normal. Ada yang, maaf ya, orang kalau punya jabatan lebih, kedudukan lebih, kekayaan lebih, ini potensi gelarnya lebih, potensi marahnya lebih besar. Nah, jarang ya bawahan marah ke atasan kecuali sudah nggak ketahan. Hati-hati ini, yang diuji oleh Allah dengan gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, itu potensi pemarahnya lebih besar daripada yang memang diujinya dengan keterbatasan. Guru lebih mudah marah ke murid daripada murid ke guru, kecuali murid yang sudah tidak tahan atau murid tidak adab sama sekali. Karyawan ya tidak mudah marah ke atasan, yang mudah marah majikan kepada yang membantunya. Benar? Hati-hati, jabatan itu amanah, jabatan itu ujian, jabatan itu pasti berakhir, jabatan itu pasti dituntut pertanggungjawabannya. Kenapa ini wajah-wajah jadi kayak begini, jadi kayak menderita gitu kan? Baik, sekarang kita tanya jawab saja ya. Ada yang mau bikin usaha, baik persahabatan. Kita bikin bisnis yuk, ayo, jualan apa? Ayam, kayaknya telur ayam. Oh ya bagus juga tuh. Tapi perusahaan ini siapa? Gimana organisasi? Ya saya lah pemimpinnya. Loh, kenapa kamu ujuk-ujuk jadi pemimpin? Kan saya yang duluan ngomong tadi. Nggak bisa kalau nggak ada yang dengar, kamu ngomong sendiri ya. Berantem itu hadir. Belum ada ayamnya. Baru rencana, udah rebutan bagi hasil ya nggak? Modalnya juga nggak ada. Saya untungnya 60%, kamu 40%. Loh, nggak bisa. Idenya dari saya ya kan. Kalau saya nggak ngomong, kamu kan nggak ingat ayam. Begitulah dunia ini, rentan sekali. Jadi gimana solusinya? Ya, kalau udah urusan duniawi, relax sajalah. Ya. Jangan sampai urusan duniawi ini bikin bertengkar, berantem, riwe. Udah cuman segitu-gitunya, ya kan? Uang, ya udah, nggak usah. Ada yang lebih mahal dari uang, kebersamaan. Jangan sampai uang merusak kebersamaan. Kalau safar sama-sama capek, ya sudahlah, banyak mengalah. Ada seorang ulama katanya kalau safar ini mau udah puncak bagusnya, gak boleh karena beliau punya uang. Jangan. Saya ongkosin. Gak boleh ada yang bayar makanan, saya yang bayarin. Sampai begitunya. Saking menikmati ladang amal, memuliakan teman safarnya. Kalau kita kan makan berlima, aduh sebentar ya, keluar satu, tinggal ini yang belakang yang ditagih ya, itu pada kabur. Mengalah,
mengalah. Kalau sedang safar itu mengalah. Ini teman nggak biasa pakai AC, kita biasa pakai AC. Kalau dinyalain dia masuk angin. Udahlah kita masuk ke dalam selimut. Gitulah. Ya, diamankan. Banyak mengalah itu lebih enak. Kalau untuk kebaikan bersama, mengalah sajalah. Ya. Gimana tentang tadi? Tentang bisnis? Bisnis bagi kita ibadah. Yang lebih bernilai adalah bagaimana bisnis jadi amal soleh. Rezeki nggak akan kemana-mana. Nggak usah serakah, nggak usah kemaruk, nggak usah licik ya. Jadi orang baik saja lurus. Rezeki itu Allah yang punya, Allah yang membagikan. Nggak usah sikut-sikutan. Gimana kalau ada teman kita kelihatannya agak serakah? Nah, kita bersikap yang tenang, yang jernih, yang adil. Jangan juga kita membuka peluang orang lain berbuat licik ya. Tapi kita bersikapnya tidak usah emosional. Jelaskan baik-baik ya. Modal saudara 10.000, modal saya 10 juta. Masa saudara ingin 90% misalkan ya. Dengan tenang, tidak usah pakai penuh kemarahan dan kebencian. Begitu? Baik, kita tanya jawab aja, udah lama kita tidak ngobrol. Sekali lagi terima kasih kepada yang sudah ikut wakaf untuk pembelian perluasan lahan masjid di Perth di Australia. Ini menarik sekali, dari Rp5.000, yang paling kecil 5.000 dan banyak 5.000, 10.000, yang paling besar hitungannya 250 juta, ada yang seorang memberi wakaf 250 juta. Mana yang besar? 5.000 atau 250 juta? Ya, yang besar yang paling ikhlas. Dan tiap orang beda-beda, Allah titipkan rezeki. Dia punya 10.000, dia berikan 5.000, maka itu sudah separuh hartanya. Dia memberikan 250 juta, padahal uangnya 255 juta. Mana yang lebih besar? Ayo hitung. Ini dia wakaf 5.000, uangnya 10.000. Ini wakaf 250 juta, uangnya, supaya lebih gampang, uangnya 300 juta. Mana yang lebih besar wakafnya? Nyebut 5.000 nyari teman ya. Maaf. Kalau yang 5.000 itu dia menafkahkan setengah dari hartanya. Kalau yang 250 juta, dia uangnya 300 juta. Lebih besar lagi, jadi berapa persen Tuhan? Berapa? 5/6. Jadi gedean 250 juta, udah gede nominalnya, juga besar persentasenya. Nah, saya lebih suka memberi contoh yang positif begitu, tidak memberi contoh yang negatif. Ternyata kebersamaan itu membuat lebih mantap. Jadi jumlah yang terkumpul sampai semalam ini laporan, alhamdulillah 1,7 miliar 265 juta 238 ribu 27. Ada 38 rupiah nih, gimana ini transfernya? Alhamdulillah. Ikut bersyukur kepada Allah, teman-teman semua dipilih oleh Allah menjadi bagian dari rencana Allah terwujudnya rumah Allah. Jadi mana sih yang harus berterima kasih? Kan ada yang nanya, kenapa sih Darut Tauhid nggak pernah memelas minta-minta? Gimana minta-minta? Sedang ini yang dibangun rumah Allah, sudah tertulis di Lauh Mahfud. Tidak ada yang tidak tertulis, akan ada masjid di Perth di sana. Yang penting bagi kita adalah
kita kepilih oleh Allah menjadi bagian dari terwujudnya rencana Allah. Itu yang penting. Berapapun, supaya nanti amal jariah, ada yang ada yang sholat, ngaji, itikaf, ada yang belajar, ada yang wudhu, apapun kebaikan di sana ngalir ke kita. Jadi harusnya pikiran ini, mindsetnya diubah. Saya sedih kalau saya tidak terpilih. Seperti tahajud, kita tidak tahajud, harusnya sedih sekali. Berarti saya tidak kepilih ini yang dijamu spesial oleh Allah. Orang baca Quran, kita nggak baca Quran, harusnya sedih. Saya nggak kepilih nih orang yang dimudahkan baca Quran. Orang sedekah, kita tidak sedekah, berarti saya cuma bagian nungguin uang. Saya sedih, harusnya begitu. Jadi posisi Darut Tauhid itu membantu menginformasikan ladang amal ini. Yang paling harus berterima kasih yang mana? Yang berwakaf atau yang ngasih tahu wakaf? Kenapa pelan sekali jawabannya? Nggak pede memangnya. Yang mana? Ada sebuah keluarga ya, yang beliau itu sangat-sangat pecinta wakaf. Jadi setiap ada informasi wakaf itu gembira semua keluarga ini, karena nggak tahu gimana nih orang tua menanamkan. Suatu saat TV di masjid rusak, itu anak-anaknya tuh ngeluarkan tabungan untuk beli TV di masjid, dan begitu bahagia uangnya habis untuk beli TV di masjid. Kalau TV di masjid nanti rusak, berarti berhenti dong wakafnya. Dapat ilmunya? Enggak, karena kalau wakaf beliau rusak, maka kan diganti oleh yang lain. Nah, yang lain itu bisa ngeganti karena TV-nya rusak. Jadi dapat pahala juga tuh yang TV-nya rusak, karena sudah memberi kesempatan yang lain berwakaf lagi. Kayak yang pusing biasa aja. Nih, ini yang wakaf mikrofon ini. Ini kan setiap ceramah beliau dapat pahala. Setiap imam sholat dapat pahala. Azan dapat pahala, yang sound system. Ini kan ada saatnya rusak nih. Gimana kalau orangnya berhenti dong pahalanya? Enggak, karena nanti ketika ada yang baru mikrofon baru tuh gara-gara rusak yang itu, betul tidak? Jadi tetap kebagian pahalanya. Ini orang-orang cerdas begitu. Jadi harusnya kalau dengar ada wakaf, kita nggak kebagian, nggak bisa, itu sedih harusnya. Aduh, saya nggak kepilih. Berusahalah hadirin. Aslinya sih 3,5 miliar yang harus terkumpul ini, 3, sekian ya. Dari teman-teman di Perth saya dengar sudah berhasil mengumpulkan 1. Ini terkumpul 2, insya Allah jadi tinggal 0,5 miliar lagi. Yang beruntung yang dipilih oleh Allah. Setan selalu menakut-nakuti dengan kemiskinan, takut berkurang duitnya, takut berkurang hartanya. Allah menjanjikan maghfirah, ampunan wa fadlan, maghfiratan minhu wa fadlan, ampunan dan karunia yang melimpah. Ada 2 janji, satu dari setan menakut-nakuti kemiskinan, berkurang harta dan menyuruh kita pelit. Satu lagi janji dari Allah Tuhan semesta alam, kita akan diberi ampunan dan tambahan karunia. Tinggal mau milih janji yang mana. Ini ngangkat, nonjok gitu, begitulah tekniknya. Terima kasih, ikut bahagia teman-teman dipilih oleh Allah bisa ambil bagian dalam wakaf ini. Masih hafal nomor rekeningnya? 29002 29006. Banknya BSI. Penerimanya Yayasan Darut Tauhid Peduli. Berapa nomor rekeningnya, Dek?
29002 29006. Apa gunanya rekening ini untuk diapain? Dihafal, kemudian ditransfer. Kalau hafal dapat pahala, mudah-mudah. Saya tuh mau transfer tapi saya sendiri nggak punya rekening ya. Baik, silakan pertanyaan. Satu di masjid, siap di medsos ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya, izin bertanya mengenai majelis ilmu. Ya. Seperti yang saya dapatkan informasi juga di Instagram Darut Tauhid bahwa majelis ilmu adalah jalan tercepat menuju surga atau Allah akan memudahkan. Nah, pertanyaan saya dengan fakta-fakta atau realitas yang ada di masyarakat sekarang, kenapa khususnya di Kota Bandung yang notabene lautan kajian, namun kita temukan tidak berbanding lurus dengan fakta seperti akhlak moral gitu ya, dan katanya banyak kejadian yang tidak asusila lah di mana-mana gitu. Padahal di Bandung sendiri kajian itu banyak. Nah, ini lautan kajian tuh maksudnya bagaimana? Maksudnya banyak kajian di Kota Bandung itu, bahkan ada pendakwah yang saya tahu pernah mengatakan bahwa Bandung itu ibarat Madinahnya Jawa Barat katanya, karena banyak sekali kajian gitu. Tapi kita dapatkan realitas di masyarakat tidak berbanding lurus, dan kata juga di kita ada 800.000 masjid di Indonesia, tapi kenapa di kita juga masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami. Nah, pertanyaan saya mengapa hal itu terjadi, dan kalau boleh satu lagi. Satu aja dulu. Satu aja dulu ya. Itu aja. Terima kasih ya. Tanpa bermaksud meremehkan siapapun ya. Lihat jumlah warga Kota Bandung, lihat yang datang ke pengajian, berapa persennya. Dan jangan-jangan yang datangnya juga itu aja, muter ke beberapa masjid ya. Ini sekarang di sini, terus pindah ke sana. Yang datangnya sedikit. Itu masalahnya tuh. Jumlahnya banyak, warganya, yang ke masjidnya sedikit. Nah, yang sedikit juga itu juga pindah ke ini masjid itu, bring si ibu ini ya, bring ya, lihat saja di sini ya. Kemudian dari yang sedikit ini alhamdulillah sudah ada, juga belum tentu semangat untuk mengamalkannya. Jadi rajin ke pengajian, tapi yang di rumah yang tidak ngaji belum begitu lihat dampaknya dari ilmunya. Malah eta mah pengajian rajin, yang berubah cuma seragamnya gitu. Itu juga berefek. Udah gitu belum berefek kepada dirinya, juga belum semangat ngajak yang lain. Jadi menurut saya mah belum lautan. Lautan itu semuanya air. Ini mah baru beberapa cangkir gitu. Sedikit dibanding dengan warga masyarakat. Jauh lebih banyak yang belum tersentuh oleh pengajian. Nah, yang ke pengajian juga belum tentu ngajak yang lain. Belum tentu mempraktekkan, belum tentu ngajak yang lain. Jadi memang masih giroh datang ke pengajian dan giroh mengamalkan, itu juga masih ngejomplang. Giroh ke majelis taklim dan giroh menyebarkan, itu juga masih jomplang. Ya sudah. Ya, Mim. Cek. Ini rada jet lag gini ya. Jadi subuh di sini jam 4, di Mekah sama dengan jam 12. Jadi ini saya lagi ceramah tengah malam nih. Makanya lihat wajah saya kenapa jadi mual begini. Cek. Ada Mim? Assalamualaikum, izin pertanyaan dari Instagram. Bagaimana cara menghadapi suami pemarah
AA, aku 15 tahun korban KDRT, suami temperamen, mohon pencerahannya AA. Suami pemarah. Memang pertanyaan yang tidak enak begini, kenapa milih dia itu ya? Ini tidak menyelesaikan masalah. Siapa yang milih? Nggak boleh begitu. Udah, episodenya sekarang begini, suami pemarah. Memang begitu, rumah tangga tuh tidak ada yang ideal. Aslinya ya dalam hidup ini teh kebanyakannya emang gak cocok. Betul tidak? Pengen banyak uang, yang terjadi banyak cicilan. Pasti istri mengharapkan suaminya ideal. Pucunut yang ada jauh dari ideal. Sama, suami juga mengharapkan istrinya serba ideal. Hasilnya juga tidak selalu cocok. Emang hidup ini ujian. Jangan membanding-banding dengan rumah tangga orang lain. Karena tiap orang punya kapling ujian masing-masing. Semuanya ini wajah-wajah diuji nih. Tuh kan kelihatan, Iya, ini wajah-wajah diuji. Apalagi yang ini, ya. Benar. Jadi sadarilah bahwa ini memang ujian hidup. Harus lulus, ya. Apa yang harus dilakukan kalau di rumah ada suami pemarah? Yang pertama harus dilakukan adalah harus ridho dulu. Berat memang ini. Ridho dengan ujian ini. Ya Allah, saya terima ujian hidup ini. Seperti anak lahir dari orang tuanya yang pisah atau orang tuanya yang tidak. Ya Allah, saya terima ujian hidup saya ini. Kan ujian tuh dari mana aja datangnya. Ada dari orang tua, ada dari suami, dari istri, dari anak, dari mertua. Semuanya orang dapat ujian. Ada yang ujian masalah keuangan, masalah akhlak, masalah penyakit, macam-macam. Ya, hidup ini ujian. Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan. Pertama ridho, ya Allah, saya ridho ujian yang saya hadapi ini. Yang kedua apa? Tobat. Ampun ya Allah. Kenapa suami yang marah-marah saya yang tobat? Lah ketemunya marah itu dengan dirinya itu pasti ada kaitan dengan dosa. Dosa saya apa sama suami saya? Mungkin ke suaminya nggak banyak dosanya, tapi ke orang tua, ke tetangga, atau dulu maksiat. Dan ini penggugurnya lewat suami. Jadi istighfar, ampun ya Allah, ampuni. Harus tobat dulu. Jangan dulu menginginkan suami tobat, kita dulu yang tobat. Pokoknya suasana enggak enak, apapun bentuknya, bawanya ke tobat. Ridho, terus tobat. Ampun ya Allah. Dalilnya sudah sering dikemukakan. Surat Al-Anbiya, surat Asy-Syura ayat 30, An-Nisa 79. Bahwa kepahitan itu diundang oleh dosa. Jadi jangan fokus ke suami terus. Suami saya pemarah, suami benar itu pemarah, benar itu jelek, tapi kenanya ke kita itu ada dosa kita. Kayak gini, ada copet, benar copet itu salah, benar copet itu maling, tapi kok saya yang kecopetan, dosa apa nih? Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tobat, ampun ya Allah, ampun ya Allah, ini pasti dosa saya. Yang ketiga, syukur. Masih ada suami, betul tidak? Kan gak mungkin 24 jam marah terus, capek, harus ada boboknya, ya kan? Ada kebaikan lainnya, nggak boleh fokus sama marahnya aja. Marahnya itu memang tidak baik, tapi jangan melupakan kebaikan-kebaikan lain yang harus kita syukuri. Itu ilmu sakit gigi lah. Gigi sakit itu sabar dengan yang sakitnya. Tapi kan bukan cuman gigi hidup ini, benar? Lidah, kepala, pundak, lutut, kaki. Syukuri. Alhamdulillah, lidah saya normal. Makin bisa melihat kebaikan dari pasangan hidup, makin disyukuri, tambah karunia oleh Allah. Jangan
gimana? Karena nila setitik, rusak susu setengki, nggak boleh. Pasti ada kebaikannya. Mensyukuri kebaikannya itu akan mendatangkan karunia Allah. 4, doa dan ikhtiar satu paket, ya. Doanya apa? Kita yang harus jadi makin baik. Kitanya harus makin disukai Allah, dan doakan suaminya supaya lebih baik. Jadi jangan dengan kebencian, karena emang udah takdirnya itu. Tapi kalau repot sekali, ya minta tolong ke Allah, diberikan jalan keluar terbaik. Jangan pendek pikirannya, ya. Penggugur dosa itu suami begitu tuh, rontok habis dosa-dosa istrinya. Nah juga ada sebaliknya, ada yang istrinya sensi salah, ya udah suaminya gugur dosa. Tapi nggak boleh juga begini, nggak apa-apalah saya di dunia sih ini, pokoknya mah saya kan dosanya habis digugurkan, terus pahala itu suami nanti jadi ke saya nanti ketemulah bidadara di surga. Di dunia nggak apa-apa sih itu, nggak boleh gitu juga. Harus dengan niat baik. Dan pemarah sekarang belum tentu besok lusa masih pemarah. Kalau dibalikan hatinya oleh Allah, bisa saja jadi baik. Ya begitu. Ini teorinya, ya. Prakteknya harus pakai perjuangan, harus doa baik, dan harus menginginkan itu jadi baik. Lanjut. Ada ibu-ibu? Ada. Mem, Cek bismillah. Izin pertanyaan dari YouTube. Di sebelah rumah saya baru beli mobil kredit. Sombongnya minta ampun Agim. Apakah itu ria? Kenapa mikirin mobil tetangga? Itu mah bukan wilayah kita sama sekali. Pertama, tetangga yang beli mobil. Kedua, yang nyicil mobilnya juga tetangga. Saya kira tetangga make bukan ria, terus mau ngapain mobil nggak dipakai? Tapi dilap terus, ya tuh dirawat. Yang jadi masalah, kenapa kita ribet dengan mobil tetangga? Dan kenapa kita ribet dengan tetangga ria? Itu suudzon namanya. Udah berbaik sangka saja. Awal dari keburukan akhlak kita itu adalah suudzon, berburuk sangka. Tetangga saya ini ria'a. Loh, tahu dari mana? Kita aja yang berburuk sangka, biarin. Tetangga mau pakai mobilnya mangga. Tetangga mau ngeriling aja di kampung, mungkin lagi melancarkan. Cari 1001 alasan berbaik sangka, tenang hati ini. Kalau enggak, nanti copot gordeng kita dipakai noongin tetangga, ya kan? Ibu nggak tahu ya, sebetulnya tetangga ini bukan beli mobil aja, tapi TV baru, kulkas baru, ngejongkeng nanti kita. Udah, doakan supaya berkah hartanya, gitu. Jangan nyiksa diri ngerebutin, kecuali kalau ibu yang bayar cicilannya. Udahlah, doakan aja. Tapi saya sebel teh, dengki itu teh. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Tetangga naik haji, nanti ibu ngejongkeng naik tensi, jangan ya. Doakan, ya Allah, semoga berkah, mobilnya berkah. Masih ada waktu. Bapak dulu boleh pinjamkan? Ya. Ya begitulah kehidupan bermasyarakat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya mengenai cara mendidik anak. Saya datang dari Padang
untuk memantau tingkah laku anak yang ada di perantauan. Yang satu di Jakarta, yang satu lagi di Bandung ini. Ia kedatangan saya di sini untuk memantau perilaku anak-anak saya yang ada di sini. Kalau dari rumah, dalam didikan rumah tangga, anak saya itu patuh. Ya. Kamera sini aja Kak. Ya. Ya. Anak saya itu patuh, menjalankan syariat, sholat, puasa. Setelah dia pergi merantau, dapat informasi dari teman-temannya, entah karena pengaruh teknologi, entah pengaruh lingkungan, Iya. dia mulai jauh dari didikan agama. Kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menuju surganya Allah. Ya. Yang jadi pertanyaan saya sekarang adalah, bagaimana kita dapat menuju surganya Allah sementara perilaku anak-anak kita membuatkan dosa untuk kita? Baik. Nah, Apa yang harus dilakukan, begitu ya? Ya, gitu. Makasih ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Kalau ingat anak, langsung ingat Allah. Anak ciptaan Allah, anak milik Allah, anak setiap saat dalam genggaman Allah, anak amanah dari Allah, anak ujian dari Allah. Anak jadi baik, itu Allah yang bisa memperbaikinya. Jadi yang pertama harus dilakukan oleh orang tua, tobat. Jangan-jangan kita ini yang menjadi jalan anak jadi tidak baik atau kurang baik. Periksa kelakuan kita, gimana ibadah kita, gimana sudah jadi contoh apa saya ini. Jangan-jangan selama ini banyak contoh kurang baik dari diri kita. Lihat dosa dan maksiat kita, mungkin anak tidak lihat, istri tidak lihat, tapi Allah lihat. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kita mungkin memikirkan anak, ingin anak baik, tapi seberapa hebat kita ingin jadi orang tua yang baik. Allah melihat keadaan kita setiap saat. Jadi kalau ingin anak baik, banjiri dengan air mata tobat. Akui, saya ngaji tidak benar, tahajud jarang, itu pun jarang khusyuk, sedekah ala kadarnya, mulut saya masih banyak tidak baiknya, mata tidak terjaga, banyak yang harus kita tobatin. Dan Allah melihat orang tua yang tobat. Jadi jangan terlalu fokus memikirkan kelakuan anak, itu harus kita pikirkan. Tapi jangan lalai kelakuan diri. Karena Allah melihat kelakuan kita sebagai orang tua. Makanya kalau sayang anak tuh perbaiki diri. Tobat, tobat, tobat. Apa yang ingin ada pada anak, adakan pada diri. Ingin anak sopan, kita paling sopan. Ingin anak jujur, kita yang jujur. Ingin anak ngaji, kita ngaji. Apa yang baik yang ingin ada pada anak, adakan pada diri semata-mata agar Allah ridho ke kita. 2, buka komunikasi yang baik. Komunikasi itu 3 kuncinya jadi dekat itu ya. 1, aman. Jadi kalau komunikasinya ofensif, membuat anak merasa terserang, tidak aman, nggak bagus nanti komunikasinya. Yang kedua, suportif. Komunikasi kita tuh harus membangun, bukan menghakimi, bukan menyuruh dan melarang saja, tapi membangun. Karena berat buat remaja sekarang tuh Pak. Mereka dibanjiri informasi lewat teknologi. Tidak mudah mereka untuk bisa jadi remaja yang tangguh itu. Beda dengan zaman kita. Mereka hidup di zaman yang usia masih rentan, pengalaman belum banyak, iman masih lemah, banjir informasi yang bisa merusak imannya. Jadi posisi kita tuh bukan menghakimi, tapi membantu. Dan yang ketiga, terbuka. Buka akses supaya anak bisa mengoreksi kita, memberi masukan. Jangan sampai satu arah terus. Kamu harus begini, ini. Nanti anak gak betah. Apalagi anak udah makin tumbuh usianya, bukan anak kecil lagi.
posisinya harus lebih kepada sebagai kawan. Dan doa harus lebih banyak. Ingat anak, doa. Ingat anak, doa. Allah melihat apapun yang kita lakukan. Nggak ada apa yang bisa jaga selain Allah. Bapak jauh, anak jauh, nggak bisa kita. Gimana? Kita juga banyak kerjaan, betul tidak? Tapi kesungguhan Bapak mendekat ke Allah, insya Allah tidak disia-siakan. Terima kasih hadirin. Sambil bicara begini saya juga sambil mikirin diri saya, Pak. Jadi ini nasihat buat diri sendiri sebetulnya. Tapi rasanya akan jauh lebih menenangkan dan mendatangkan hasil kalau kita lebih serius memperbaiki diri. Yang bisa membulak-balik hati anak itu Allah, bukan kita. Kita harus memposisikan sebagai orang tua yang layak ditolong oleh Allah, layak dihadiahi anak yang soleh. Ya, hidup memang begini, Pak, tidak ada habisnya. Sampai kita meninggal nanti akan begini terus. Jalanin saja. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Dan semoga kita diberi kemampuan oleh Allah terus membersihkan hati, memperbaiki diri, PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.